Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razif Usman, NPM 19047, kelas 5C, jurusan Teknik Ekonomi Konstruksi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang mata kuliah Manajemen Konstruksi dengan dosen Ibu Vivi Aryani, SPD MT. Adapun pembahasan materi kita pada kali ini yaitu dasar manajemen konstruksi atau proyek, sistem organisasi, organisasi manajemen konstruksi atau proyek, dan sistem dan gaya kepemimpinan proyek konstruksi. Baiklah, yang pertama, dasar manajemen konstruksi atau proyek. Pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu manajemen. Manajemen berasal dari kata manos, managio, dan manage yang diambil dari kamus bahasa Latin Italia atau Prancis yang artinya melatih kuda mengangkat kaki. Jadi secara umum manajemen merupakan sesuatu yang sifatnya mengatur atau menata sesuai dengan fungsinya, sedangkan manajemen konstruksi merupakan sesuatu kegiatan memanage seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian kegiatan proyek dari awal sampai akhir dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang baik dan tepat dengan sasaran yang diinginkan. Proyek merupakan sesuatu aktivitas yang di dalamnya pasti terdapat sumber daya, anggaran dana jangka waktu tertentu, dan tujuan. Proyek bersifat sementara dan bersifat non-rutin atau tidak berulang. Sebuah proyek berkembang dalam beberapa tipe berdasarkan bentuknya, yaitu tanpa dimensi, 2 dimensi sebagai bentuk perencanaan awal, 3 dimensi atau tahap pelaksanaan, dan terakhir operasional tahap pembangunan setelah jadi. Yang kedua, organisasi manajemen konstruksi atau proyek. Organisasi merupakan kumpulan orang yang dikoordinasikan kegiatannya untuk mencapai atau memenuhi tujuan organisasi. Organisasi memerlukan komunikasi yang terbuka, luas, dan terpadu, serta memerlukan pemahaman mengenai hubungan dan ketergantungan sesamanya. Organisasi berguna untuk beberapa hal. Yang pertama, memberikan gambaran tugas serta tanggung jawab pada individu atau yang lainnya. Yang kedua, memberikan gambaran hubungan pelapor dalam hubungan hierarki organisasi. Ketiga, menetapkan pengelompokan individu. Yang keempat, menetapkan sistem hubungan dalam kegiatan organisasi. Adapun beberapa bentuk organisasi, yang pertama, struktur organisasi tradisional. Yang kedua, struktur organisasi produk. Yang ketiga, struktur organisasi fungsional. Yang keempat, struktur organisasi matriks. Yang kelima, struktur organisasi campuran. Yang ketiga, sistem organisasi atau stakeholder proyek. Stakeholder proyek merupakan organisasi atau individu baik internal maupun eksternal yang akan berperan mempengaruhi proyek. Stakeholder melibatkan beberapa pihak ya seperti manajer proyek, pelanggan atau customer, organisasi proyek, sponsor. Yang keempat, sistem dan gaya kepemimpinan proyek konstruksi. Sistem dan gaya kepemimpinan proyek konstruksi terbagi beberapa macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, otoriter merupakan gaya kepemimpinan yang mana segala keputusan atau kebijakan secara penuh dipegang oleh atasan atau pimpinan. Yang kedua, demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang mana pemimpin memberikan wewenang juga kepada bawahannya dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Yang ketiga, bebas merupakan gaya kepemimpinan yang segala keputusan dan kebijakan dipegang penuh oleh bawahannya. Dan di sini beberapa macam atau bentuk sistem kepemimpinan, yaitu manajemen transaksional merupakan sistem kepemimpinan dengan cara bertransaksi yang mana manajer melakukan pendekatan dengan bawahannya secara interpersonal. Yang kedua, manajemen karismatik merupakan sistem kepemimpinan yang mana pemimpin menggunakan karisma yang ada dalam dirinya
Yang ketiga, manajemen visioner merupakan sistem kepemimpinan yang mengarahkan karyawan sesuai visi perusahaan. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.